Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SET 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Memukul saksi anak korban Muhammad Sesadapa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat,
biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna Bustani Arifin Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Melakukan pembelaan? Iya, kan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Siap. Kita tunda hari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
Terdakwa selaku guru honorer SET 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum.
Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Mengajukan pembelaan? Iya, akan mengajukan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis? Kamis. Bisa? Kita tunda hari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer ST4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa,
perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka 07 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Hadina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Melakukan pembelaan? Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Bisa. Kita tunda dari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personil polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personil yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personil itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024.
Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer ST 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nipu. Angka 07 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1
Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024, ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukan pembelaan. Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Bisa. Datang dari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personil polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personil yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personil itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani.
Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SET4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat,
Biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna Bustani Arifin Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukkan pembelaan. Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Siap. Datang dari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
Terdakwa selaku guru honorer SET 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Hadina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukkan pembelaan apa? Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari?
Kamis. Siap. Kita tunda hari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikom Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SET 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka 07 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf T Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tanggung teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukkan pembelaan. Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Bisa. Kita tunda hari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personil polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personil yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personil itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikom Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito.
Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan dulu, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SET 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nipu. Angka 07 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Saya akan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukan pembelaan? Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis? Kamis. Bisa. Kita tunda dari Kamis ya, untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani.
Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SET4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Darma, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nipu. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf T Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin
tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna Bustani Arifin Nur Galipah Hadina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Mengajukan pembelaan? Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis? Kamis. Bisa? Kita tunda dari Kamis ya, untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personil polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personil yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personil itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer ST 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua.
Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, majelis hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan majelis hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Sesar Darma, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf T Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah partai teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukkan pembelaan. Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Bisa. Kita tunda dari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kami
Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer ST 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Darma, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
Terdakwa memiliki 2 anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nipu. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf T Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf T Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Mengajukan pembelaan? Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Bisa. Kita tunda hari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personil polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personil yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personil itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat
KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer ST 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Darma, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nipu. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf T Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Hadina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukkan pembelaan. Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Siap. Kita tunda dari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra.
Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SET 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo,
11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Melakukan pembelaan apa? Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Siap. Datang dari Kamis ya, untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer ST 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum.
1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Sesa Darma, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka 07 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukkan pembelaan. Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Bisa. Kita tunda dari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis 14.
Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer ST4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dafa, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Hadina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukan pembelaan? Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Bisa. Kita tunda dari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personil polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personil yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personil itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat
KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa pertimbangan dalam tuntutan bebas tersebut, di PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, kata Ujang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Andulo, Senin pagi. Ujang juga mengatakan hal-hal yang meringankan terdakwa ada beberapa poin, di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SET 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terdakwa belum pernah dihukum. Sementara itu, Ujang juga mengatakan guru honorer Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujarnya. Usai membacakan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kembali bertanya kepada penasehat hukum Supriyani terkait tuntutan. Kami akan melakukan pembelaan, kata penasihat hukum Supriyani. Andri Darmawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Diketahui, sidang lanjutan akan berlangsung Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dengan agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Sesa Darma, namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nipu. Angka 07 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan, menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Harina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukan pembelaan. Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Kamis. Bisa. Kita tunda dari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis tanggal 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febrisa membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Berikut alasan Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh JPU atas kasus tuduhan menganiaya anak polisi, murid kelas 1 di SD 4 Baito Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra.
Jaksa membacakan rangkaian kronologi dan hal-hal yang menjadi rujukan untuk dilakukan kesimpulan tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas kasus guru honorer Supriyani. Ujang membacakan tuntutan dengan beberapa